memang ini kan ada tingkatannya ya, sesuai dengan juga ketahanan tubuh masing-masing gitu. Kalau memang dia dibilang oke, kamu positif COVID, cuman gejalanya itu nggak kelihatan, kan ada yang namanya asimptomatik, jadi orang nggak kenapa-napa, mungkin hanya batuk aja, tiba-tiba dia dites positif gitu. Nah kalau yang memang seperti itu, yang kira-kira gejalanya ringan dan tidak beresiko tinggi begitu ya untuk ke hal yang lainnya, komplikasi dan segala macam, mereka memang harus diisolasi mandiri selama 14 hari dan itu juga harus secara berkala nelpon ke dokter. Dan sekarang ini kan memang dilakukan telehealth ya, jadi semuanya itu dilakukan melalui video call karena untuk pergi ke dokter atau ke rumah sakit itu aja udah serem kan, apalagi kalau di kota New York gitu yang epicenter gitu, itu orang yang tadinya nggak sakit ke rumah sakit malah jadi positif gitu. Selamat datang di Firman Talks bareng gue Agung dan gue Rihat. Kali ini kita bakal ngebahas tentang seputar COVID lagi. Setelah gue buka Twitter, terus juga gue buka Instagram juga, itu banyak banget yang memberitakan tentang penambahan atau terpaparnya pasien virus COVID-19 ini di Amerika sana. Dan gue juga bingung kenapa bisa kena nih. Iya, kenapa ya? Gue sempat baca tapi kok gue nggak nemu jawaban yang pasti. Ya, gitu. apakah mungkin dari hasil swab testnya? Atau ada juga yang bilang karena pemerintahnya kelelet katanya. Daripada kita salah atau kita juga tebak-tebakan mencari jawabannya nih Hat, kenapa sih bisa terpaparnya cepet banget. Terus juga ada yang bilang gelombang kedua. Kita sudah terhubung dengan Sobat Firman, warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat, tepatnya Washington DC. Kita langsung saja terhubung dengan Dania. Halo Dania. Hai, apa kabar? Baik. Sinyalnya agak susah kayaknya. Sinyalnya agak susah ya. Kalau misalkan dari Indonesia ke Amerika itu emang agak terhambat. Jadi kita ini lagi ngomongin soal beberapa artikel atau beberapa media yang mengatakan Amerika di sana itu sudah terpapar sampai saat ini ya, sampai saat ini 2,5 juta katanya. Jadi kita mau nanya-nanya nih sama Dania yang berada di Washington DC, apakah benar? Dan kita juga mau konfirmasi. Ya betul. Terus mau nanya-nanya lah. Seenggaknya kita mau pengen tahu cerita dari Dania. Iya, itu benar nggak sih Dania kalau misalkan ada penambahan yang terjangkit virus corona ini? Betul. Jadi memang kemarin-kemarin itu kurvanya memang stabil ya gitu, maksudnya stabil dan akhirnya karena ada social distancing dan juga penutupan dari perekonomian, bisnis dan segala macam, itu memang angkanya jadi stabil juga gitu, jadi kurvanya agak turun. Nah tapi kemarin itu hari Sabtu tepatnya itu diumumkan bahwa Amerika itu mencapai rekor tertinggi dalam penambahan jumlah kasus, yaitu sekitar 45.000. Nah ini kan kita juga jadinya deg-degan juga ya, karena pemerintah udah siap untuk membuka perekonomian dan bisnis. Ini istilahnya kita memasuki fase 2 lah di Washington DC area, di mana orang-orang itu udah mulai boleh kumpul sebanyak 50 orang, terus juga restoran-restoran sudah mulai dibuka walaupun juga memang ada protokolnya ya. Tapi jadinya kita juga was-was nih, walaupun di Washington DC sendiri sih sebenarnya angkanya itu declining alias menurun ya. New normal sebenarnya setelah fase 1 itu dimulai. Jadi setelah itu mulai dibuka kembali itu sekitar bulan awal Juni. Awal Juni itu kita sudah memasuki fase kedua. Jadi udah mulai reopening dan sekarang masker juga harus dipakai kemana-mana. Walaupun memang kita masih melihat ya banyak orang yang nggak pakai masker gitu kemana-mana. Cuman kalau kita ke supermarket atau misalnya ke perkantoran itu udah harus dipakai, ada tandanya di situ kamu harus pakai masker kalau mau masuk. Dan dicek juga sih temperaturnya sekarang. Kalau di Indonesia kan emang dari dulu sering ya kayak dicek-cek gitu kan masuk ke mana-mana. Kalau di sini tuh awalnya enggak gitu, tapi sekarang beberapa perkantoran juga udah mulai mengecek terutama untuk para karyawannya ya. Dicek masuk lah gitu. Terus kalau data yang diambil kenapa bisa sampai 45.000 itu dilakukan dari tes atau swab test atau rapid test gitu gak sih? Kenapa bisa sampai
45.000 itu ketahuan dari mana, Dania? Iya, berarti memang karena sekarang jumlah tesnya itu kan sudah semakin banyak ya. Kalau bicara misalnya bulan Maret atau bulan April gitu, waktu itu aku pernah nih sekali gitu ya bawa anakku ke rumah sakit karena waktu itu dia kayak agak sesak napas lah. Biasa dia kalau lagi flu tuh suka kayak begitu. Waktu ke rumah sakit saya tanya gitu, aku tanya ini perlu nggak sih dicek COVID? Oh nggak perlu kok, dia nggak COVID, nggak apa-apa. Lagi pula kita juga nggak ada tesnya. Oh ya udah gitu, alhamdulillah sih nggak kenapa-napa kan. Tapi kalau sekarang itu kan tes sudah ada banyak banget dan bahkan beberapa klinik di daerah Washington DC itu memberikan tes gratis gitu untuk orang-orang yang mau mengecek antibody atau juga mengecek apakah dia terkena atau enggak gitu, dan itu udah digratisin gitu. Jadi sekarang memang udah semakin banyak, makanya memang jadinya hasilnya memang semakin banyak gitu orang yang terkena ya, ketahuan terkena COVID ini gitu. Nah, sempat baca berita juga katanya apa benar ada isu untuk awal-awal ketika Amerika Serikat baru terkena corona itu pemerintahnya lamban gitu, responnya lamban. Apakah benar? Ya memang banyak yang mengkritik ya pemerintah gitu kalau responnya tuh agak lamban gitu, karena memang kalau kita bisa melihat ini kan sebuah pandemi baru ya. Kalau di Amerika juga tiap tahunnya itu kita ada flu berat yang bisa mematikan gitu. Setiap tahunnya itu bahkan sekitar 19.000 itu bisa meninggal dunia karena flu gitu. Dan sekarang ini pemerintah juga agak awalnya ya, memang kalau bisa dikatakan lamban tuh awalnya juga masih mengira-ngira ini sebenarnya obatnya apa, lalu juga penanganannya bagaimana. Mungkin nggak hanya di Amerika, cuman di negara-negara lain juga. Memang waktu itu nggak langsung ditutup perbatasan, maksudnya kayak penerbangan dan juga nggak langsung semua langsung ditutup. Memang pelan-pelan ya, namanya juga ini suatu hal yang baru ya, jadi kita juga nggak tahu gitu harus ngapain gitu. Betul. Nah kalau misalkan saya mau nanya deh, ini kan yang terkena pasiennya ini kan tambahannya sekitar 45.000. Itu diisolasi mandirikah atau dirawatkah di Wisma Atlet? Kalau di Indonesia ada yang namanya Wisma Atlet. Kalau misalkan di Amerika sana itu langsung dirawatkah di tempat rumah sakit gitu atau diisolasi mandiri, Dania? Oke, jadi memang ini kan ada tingkatannya ya, sesuai dengan juga ketahanan tubuh masing-masing gitu. Kalau memang dia dibilang oke, kamu positif COVID, cuman gejalanya itu nggak kelihatan, kan ada yang namanya asimptomatik, jadi orang nggak kenapa-napa, mungkin hanya batuk aja, tiba-tiba dia dites positif gitu. Nah kalau yang memang seperti itu, yang kira-kira gejalanya ringan dan tidak beresiko tinggi begitu ya untuk ke hal yang lainnya, komplikasi dan segala macam, mereka memang harus diisolasi mandiri selama 14 hari dan itu juga harus secara berkala nelpon ke dokter. Dan sekarang ini kan memang dilakukan telehealth ya, jadi semuanya itu dilakukan melalui video call, karena untuk pergi ke dokter atau ke rumah sakit itu aja udah serem kan, apalagi kalau di kota New York gitu yang epicenter gitu, itu orang yang tadinya nggak sakit ke rumah sakit malah jadi positif gitu kan. Iya, benar. Jadi memang akhirnya yang gejalanya ringan itu memang semuanya diisolasi mandiri aja, daripada nanti tambah parah atau memang dia langsung bereaksi karena kuman yang lain gitu. Jadi memang ada yang di rumah sakit yang terbaring pakai ventilator dan segala macam gitu ya. Tapi ada juga yang memang ya udah isolasi mandiri aja 14 hari di rumah masing-masing. Oke, selain tadi yang disebutin bantuan pemerintah nih, kan ada berita juga bahwa korban PHK juga banyak juga ya di sana ya, sama seperti di Indonesia. Nah, ada nggak sih bantuan-bantuan yang diberikan gitu selain tadi langkahnya untuk tes itu diperbanyak gitu. Nah, yang bantuan-bantuan apa lagi nih yang kiranya untuk mengurangi beban masyarakat di sana? Ya, nah PHK ini kan memang berlangsung ya. Ada yang di PHK, ada yang memang diberhentikan kerja untuk sementara. Cuma nanti kalau misalnya perusahaannya buka, dia masih punya pekerjaan lah istilahnya. Nah mereka-mereka ini bisa mendapatkan tunjangan pengangguran yang mereka harus daftar per minggunya, plus mereka juga mendapatkan istilahnya ini stimulus bantuan selama pandemi gitu. Jadi 4 bulan terakhir ini mereka yang tidak punya mereka yang mendaftar tunjangan pengangguran, mereka dapat sejumlah tunjangan pengangguran tersebut plus sekitar $600 per minggunya itu dari bantuan ekonomi untuk selama pandemi ini.
gitu. Berarti sama kayak di Indonesia ya? Sama. Ada namanya kartu prakerja itu. Kalau misalkan bandara sendiri atau tempat-tempat transportasi lain kayak misalkan terminal, bandara ataupun pelabuhan, di sana itu udah dibuka untuk umum atau wisatawan dari mancanegara lain ada yang masuk juga nggak sih? Kalau wisatawan mungkin untuk turis itu tergantung ya. Jadi misalnya kalau dia penerbangan sih dibuka sekarang. Penerbangan dibuka, bahkan istilahnya sudah longgar banget sekarang itu. Dan ini juga banyak membuat was-was orang ya, karena biasanya kan kalau naik pesawat itu 3 kursi yang tengah dikosongin gitu ya. Tapi sekarang ini kiri kanan tengah juga katanya mau diisi, itu satu. Kedua, orang-orang masih bisa masuk sih, masih bisa masuk, terutama ini memang kalau warga negara Amerika ya, mereka bisa keluar masuk. Untuk turis saat ini memang kita mengetahui kedutaan itu juga masih banyak yang tutup dan Amerika tidak melayani pemberian visa untuk saat ini. Jadi untuk turis memang saat ini masih agak susah ya untuk masuk ke sini, karena kan nanti ditanya tujuannya apa, terus mau ngapain ke sini gitu. Oke, tadi Dania sempat bilang kalau restoran-restoran udah dibuka ya. Berarti mall juga udah dibuka kah? Mall seperti itu? Udah buka. Mall udah buka, tapi memang ada beberapa tokonya yang masih tutup gitu. Jadi tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan ya. Tapi apakah tidak dibatasi pengunjungnya atau apa? Kan biasanya udah lama nggak ke mall nih, kayak di Indonesia nih langsung rame mall-mall nih. Iya, memang pengunjung dibatasi. Seperti misalnya kalau di sini kan orang seneng banget ke museum ya, museum karena gratis, kan? Ke museum gratis. Nah, untuk sekarang ini memang masih dibatasi. Jadi sekitar nanti kalau misalnya fase berikutnya nih, ini mau reopening, nanti mungkin hanya sekitar 50% lah kapasitasnya boleh masuk. Jadi sekitar segitu. Tadi mall sudah dibuka, bandara juga sudah dibuka. Nah, ini yang masih dalam apakah sama dari Indonesia dan Amerika? Kalau sekolah atau kampus udah dibuka belum untuk pelajaran gitu di sana? Oke, sekarang juga kebetulan kan lagi masuk musim panas ya. Jadi memang sekolah umum tuh libur karena udah kenaikan kelas dan segala macam. Tapi kalau kampus, tapi udah ada rencana untuk apa? Udah ada pemerintahnya udah ada rencana kah untuk membuka sekolah? Kemarin itu ini pas banget nih, kemarin itu baru dapat email dari kayak pemerintah setempat ya mengenai peraturan sekolah. Ini sekarang mereka juga masih bingung apakah nanti mau full online atau mau full di sekolah gitu, karena masih 50-50 lah ya, orang tua juga masih bingung gitu. Jadi pilihannya nanti bisa 2 hari di rumah lalu sisanya sekolah, karena juga melihat pertimbangan kalau orang tuanya nanti sudah kembali kerja kan memang harus kerja, ini anak-anaknya mau kemana kan bingung juga kan kalau memang harus sekolah di rumah. Tapi di lain sisi juga mereka deg-degan gitu, wah ini aman gak ya ke sekolah, apakah memang ada protokol yang udah bener gitu untuk diikuti oleh sekolah tersebut dan aman untuk anak-anaknya pergi ke sekolah tanpa harus takut gitu akan resiko terpapar. Betul. Daripada kita ngomongin corona sebenarnya bosan juga lagi, ya. Terus juga yang terkonfirm berapa lagi, itu kita nggak akan ada habis sebelum ada vaksinnya nih ya Diana lagi tuh. Nah, gue nggak mau bahas tentang corona lagi. Ada ini nggak sih? Udah berapa lama nggak pulang ke Indonesia? Sebenarnya sih tahun lalu pulang. Jadi kan aku sekarang ini bekerja di sebagai reporter jurnalis di Voice of America bagian Indonesia ya. Jadi pantas aja ya. Ngomongnya udah kelihatan banget ya. Daripada kita gitu yang terbata-bata. Jadi memang aku bekerja di sana udah dari tahun 2006-2007 lah gitu. Jadi biasanya sih setiap setahun atau 2 tahun sekali aku pulang ke Indonesia. Tahun ini memang agak susah ya karena lagi situasi seperti ini, kayaknya juga agak serem juga gitu mau travel. Jadi lebaran tahun ini nggak pulang berarti kan? Lebaran tahun ini enggak, kemarin jadi terpaksa di sini dan nggak ngapa-ngapain ya. Emang nggak ada acara apa-apa sih. Jadi ya itulah, kalau misalnya kita lagi ngobrolin tentang rindunya pulang ke kampung halaman, sama kita juga kan nggak bisa pulang waktu mudik kemarin, apalagi Dania yang dari Amerika pulang ke Indonesia juga sama banget merasakan rindu yang pengen bertemu dengan keluarganya mungkin aja. Jadi apa nih yang dikangenin apa sih dari Indonesia nih selain keluarga? Selain keluarga.
Apa ya, tentunya ya of course saya keluarga gitu ya, kumpul-kumpul, makanan gitu, karena sekarang ini kan memang udah 3 bulan ya, kira-kira 3 bulan tuh gak keluar rumah lah, paling ke supermarket. Kebetulan rumahku tuh di depan tuh ada supermarket, jadi tinggal jalan doang gitu. Itu juga cuma sekali-sekali aja. Kalau biasanya itu karena tinggal jauh dari keluarga, ini biasanya teman-teman kan yang jadi keluarga ya, akhirnya di rantau ini gitu ya. Tapi sekarang ini juga agak susah untuk kumpul-kumpul, apalagi kemarin Lebaran biasanya kita juga ada kumpul-kumpul gitu ya di rumah Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau enggak sama-sama teman-teman yang lain gitu, masak-masak bareng. Jadi kemarin itu ya udah kayak hari biasa aja gitu, paling sholat di rumah, terus juga ngikutin ceramah lewat online yang diadain sama komunitas Indonesia. Tapi abis itu udah Lebaran ya, oke, selamat Lebaran. Ya takutnya Dania rindu juga sama cuaca Indonesia yang sekarang itu hampir mirip dengan Jepang lah ya sekarang ya, agak dingin-dingin gitu. Kalau sudah tidak ada lagi namanya polusi. Untuk 3 bulan terakhir ini Indonesia ini diseratkan dari banyaknya asap mobil atau asap kendaraan apapun itu, karena kita sudah jarang banget gitu ngelihat keramaian. Dan akhirnya juga setelah new normal ini diberlakukan juga akhirnya normal kembali. Iya, balik lagi juga rame kembali. Iya, karena kalau melihat sekarang di Indonesia juga ini ya, kemarin kan lagi rame ada Car Free Day yang awalnya enggak, lalu terus gitu nggak jadi lagi gitu kan. Terus udah gitu, kalau di sana juga sekarang orang-orang jadi apa? Kalau di sana juga rame ini sepeda. Di sini kan banyak banget ya tiba-tiba sepeda. Di sini tuh lagi booming banget yang namanya anak-anak sepeda Brompton gitu. Iya. Kemarin sempat ngebahas juga nih sama teman-teman kan di Indonesia. Di Indonesia ini lagi booming banget nih orang-orang naik sepedahan gitu kan. Di sini memang orang sepedahan sih gitu. Sepedahan. Tapi nggak seramai di sini kayaknya. Karena kan memang di sini tuh ada kayak jalan khusus ya, jadi orang untuk lari, jalan untuk sepeda gitu. Jadi memang kita suka ngeliat sih sore-sore gitu orang tuh rame-rame berkumpul, dan mereka juga niat sih pakai pakaian sepeda beneran gitu. Terus bukan Brompton sih biasanya kalau ngelihatnya ya, tapi memang kalau Brompton tuh biasanya orang-orang yang antar kota ya, yang yang naik kereta dulu, terus udah gitu ke kantor yang cuman sebentar, terus naik Brompton gitu. Nah, kemarin nih ada berita yang bisa dibilang ini jadi trending di Twitter. Jadi ada pesepeda katanya yang melakukan sepedahan terus juga menggunakan masker, akhirnya juga meninggal dunia. Kalau di sana itu mengikuti protokol juga nggak sih, kayak misalkan sepedaan olahraga terus menggunakan masker? Iya, ada sih yang melakukan hal itu, ada. Tapi memang ada juga yang enggak, karena mungkin dia sepedahannya juga sendirian gitu, dan dia tetap jaga jarak, social distancing, enggak yang kayak rame-rame foto bareng terus deket-deketan gitu, enggak gitu. Jadi memang ini kalau kita bisa bilang the new normal, ya ini common sense aja sih ya sebenarnya ya. Apa yang benar menurut kamu benar, ya udah dikerjain aja gitu. Kalau misalkan dempet ya udah, kalau merasa dirinya nggak aman ya pakai masker gitu. Dan kita kan juga pakai masker ini kan sebenarnya bukan buat kita doang ya, buat yang lain juga gitu, karena kan kita nggak tahu nih situasi saat ini seperti apa. Nah, kalau misalkan akhirnya nih yang menjelaskan bahwa terpaparnya penambahan yang terjangkit virus COVID-19 ini dari langsung dari sumbernya yang sering bikin berita, kita kan akhirnya jadi percaya juga, akhirnya dapat pencerahan. Dan terima kasih buat Dania yang sudah memberikan informasi kepada Sobat Firman. Terus juga jangan lupa nih subscribe channelnya di Firman Indonesia TV. Terima kasih ya Dania. Terima kasih Dania. Thank you Agung. Iya. Riha, thank you Bang atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga juga bisa cepat pulang ke Indonesia ya. Amin, doain aja ya, doain nanti pulang ke Indonesia. Oke, thank you. Baik di sana. Sampai jumpa. Dah. Bye. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Dania.
yang berada di Amerika, Tepatnya di Washington DC. Nah itu udah ngasih jawaban-jawaban yang bisa dibilang kita juga mesti berhati-hati. Iya dong. Terus Semoga Sobat Firman juga yang belum tahu gitu kondisi Amerika kenapa sih tiba-tiba banyak gitu kan. Semoga tadi jawaban dari Dania udah cukup memuaskan ya. Walaupun kita juga sering nabrak pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawaban dari Dania ya. Karena seru banget, ngobrolnya. Terus juga di belakang belakang Dania juga kayaknya indah banget ya. Iya dong. Kota di sana itu. Soalnya tadi bagus banget ya. Bagus banget pemandangannya juga. Tapi juga kelihatannya juga udaranya atau cuacanya juga seger banget sih. Mudah-mudahan juga. Dan di sana lagi liburan musim panas katanya tadi kan. Oh iya, liburan sekolah juga. Dan kita juga mesti pamit ya Ad ya. Dan untuk Sobat Firman jangan lupa mensubscribe channel kita di Firman Indonesia TV, nyalakan lonceng notifikasinya serta jangan lupa untuk like, share dan komen. Dan bagi Sobat Firman yang belum tahu apa itu Firman Online Store, kalian dapat mendownload aplikasinya di App Store dan juga Google Play Store, atau kalian juga bisa mengunjungi website kami di www.firmanindonesia.com. Gampang banget. Karena Firman Online Store termudah, termurah, tercepat, terpercaya. Yoi. Oke deh, Agung pamit dan Riyad pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.